Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jeffrey Goflas Manasip Simamora, NPM 2023 10715241 dari kelas F3A5 mata kuliah RPL. Hari ini saya akan menjelaskan tugas individu saya, yaitu tentang pengembangan game edukasi kuis atau bisa saya buat namanya EduQuiz, yang disusun guna memenuhi tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL dengan dosen pengampu Bu Dian Hartanti Eskom MMSI. Yang pertama itu ada permasalahannya itu bisa ada 4 poin. Yang pertama itu adalah minimnya interaksi dalam pembelajaran. Banyak siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional yang tidak interaktif. Yang kedua itu adalah kesulitan mengukur pemahaman. Siswa dan guru kesulitan dalam menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, kurangnya sumber belajar yang menarik. Sumber belajar yang ada sering kali tidak menarik bagi siswa, sehingga mereka kehilangan motivasi untuk belajar. Yang keempat, akses terbatas. Banyak aplikasi edukasi yang memerlukan biaya tinggi atau tidak dapat diakses oleh semua kalangan. Poin kedua yaitu metode yang saya pakai ada 5. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna melalui survei dan wawancara dengan siswa, guru, dan orang tua. Yang kedua itu adalah perancangan sistem, menggunakan metode desain berorientasi objek untuk merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Yang ketiga itu adalah pengembangan prototipe, membangun prototipe aplikasi untuk diuji oleh pengguna. Yang keempat, uji coba dan evaluasi, melakukan uji coba aplikasi dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Yang kelima itu adalah peluncuran dan pemeliharaan. Setelah perbaikan aplikasi diluncurkan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan kinerja optimal. Poin ketiga itu adalah tujuan. Tujuan saya membuat aplikasi ini adalah yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Yang kedua adalah mempermudah penilaian, membantu guru dan siswa dalam mengukur pemahaman materi. Yang ketiga adalah menyediakan sumber belajar yang beragam, menawarkan berbagai kategori kuis untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang keempat adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, pengembangan aplikasi yang dapat diakses oleh semua kalangan dengan biaya terjangkau. Poin keempat itu adalah estimasi biaya. Itu ada saya bagi 2 poin. Yang pertama, pengembangan aplikasinya. Yang pertama adalah gaji tim pengembang, desainer, programmer, dan testernya itu sekitar 50 juta. Yang kedua ada alat dan perangkat lunaknya, itu termasuk software development toolsnya, itu sekitar 10 jutaan. Dan yang kedua itu adalah pemasarannya, promosi melalui media sosial dan platform pendidikan itu sekitar 15 juta. Yang kedua pemeliharaan pembaruan. Dan 3, biaya tahunan untuk server dan pemeliharaan aplikasi sekitar 5 juta. Jadi total estimasi biaya yang saya perlukan itu sekitar 80 juta. Poin kelima itulah UI EduQuiz-nya. Yang pertama itu adalah tampilan awal saat membuka aplikasi EduQuiz. Ini ada logonya. Jadi ketika mengklik aplikasi di HP atau mungkin Windows itu bakal terlihat logonya. Yaitu terus setelah masuk logo ada tampilan setelah membuka aplikasinya akan memasukkan halaman login, yaitu ada selamat datang di EduQuiz dan lain-lain. Dan setelah mengklik tombol login itu user akan dimasukkan ke dalam bagian buat ngisi email, password, nama, dan lain-lain. Nah, itu bisa juga melalui Google, Facebook, atau menggunakan iOS. Setelah login, masuk, dan akan diarahkan ke bagian tampilan profile setelah memasukkan akun dalam aplikasi EduQuiz. Itu ada beberapa sub mata pelajaran seperti matematik, computer science, language, atau robotik,
itu mungkin yang kayak udah mulai terpenuhi atau mungkin klaim atau gimana, itu pengguna yang sudah menjalankan aplikasinya, jadi akan ada progresnya. Jadi setelah menyelesaikan semua progres bakal ada rewards. Dan yang di bagian bawah itu adalah setelah di samping profile itu ada ranking. Jadi tampilan ranking itu adalah untuk melihat top rank orang-orang yang sudah pernah menyelesaikan lebih dulu kuis-kuis tersebut. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi Eduki setelah memenuhi standar yang diharapkan, solusi pembelajaran digital inovatif dengan evaluasi berkelanjutan dan penambahan fitur, aplikasi ini dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran modern. Untuk ituan aplikasinya. Nah, jadi awal-awal tuh seperti ini, akan ada logo-logo EduQuiz. Misalkan ini saya buka di HP, terus kedua itu akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada tulisan EduQuiz adalah platform atau alat yang dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran interaktif melalui kuis. Nah, setelah mengklik login, akan diarahkan untuk mengisi nama pengguna, alamat email, password, dan konfirmasi password. Itu bisa mengisi ini kalau misalkan baru memakai aplikasi EduQuiz, atau mungkin yang sudah bisa login melalui Google, Facebook, dan menggunakan akun iOS. Nah, ini contohnya seperti yang saya contohkan, admin D3 sampai admin d3@gmail.com, passwordnya, konfirmasi password, dan masuk. Nah, ini adalah bagian halaman tampilan awal. Ini ada foto profil bisa diganti, ada pengaturan, ini ada sub matematik, ada sub computer science, ada language yang udah terkumpul, udah full progresnya, jadi bisa di-claim rewards, bisa ada robotik juga. Nah, terus di sini ada bagian rank. Misalnya Jennifer 93 ada berapa ribu poin, Dev Jimrek 2 3000, Patrick JR 2000-an, Johnny Cik, Andre Gris, Petria Rose, Ricky Soer, dan ada urutan selanjutnya. Sekian presentasi yang saya buat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.